Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu. Terima kasih. Bab 131, apakah Anda benar-benar akan bercerai? Hailey tergeletak di tanah dengan satu tangan di wajahnya dan satu lagi di perutnya saat dia langsung menangis. Kau memukulku. Beraninya kau memukulku. Selama 3 tahun terakhir pernikahan kita, kau tidak pernah memukulku sebelumnya, dan bahkan ketika kau memergoki Tyler dan aku bersama, kau tidak semarah itu. Namun, kau benar-benar memukulku sekarang. Jordan, kau bukan laki-laki. Kau bajingan. Bajingan. Binatang buas. Memang benar Jordan belum pernah memukul Hailey sebelumnya. Dia mencintainya. Ketika Jordan melihat Victoria menamparkan Hailey sebelumnya, ia merasa patah hati. Ia memberitahu Victoria agar tidak memukulnya lagi di masa mendatang. Ketika Jordan melihat Hailey menaruh tangannya di perutnya untuk melindunginya, Jordan tiba-tiba menyadari bahwa Hailey tidak menggugurkan janinnya dan bahwa dia hanya mencoba untuk membalas dendam padanya tadi. Jordan buru-buru membungkuk, mengangkat Hailey, dan bertanya, kamu tidak melakukan aborsi. Hailey mendorong Jordan dan berteriak, sekalipun aku tidak melakukan aborsi sekarang, aku akan melakukannya setelah kita bercerai. Aku tidak takut untuk memberitahumu, aku juga punya pacar. Dia akan menikah denganku begitu aku menggugurkan kandunganmu. Apakah menurutmu aku ingin menggugurkan bayi itu? Tahukah kamu betapa berbahayanya aborsi bagi wanita? Saya mungkin tidak akan pernah bisa hamil lagi. Andaikan saya hamil lagi di masa depan. Kalau begitu, kemungkinan mengalami keguguran dan kelahiran prematur akan sangat tinggi. Lagi pula, dia makhluk hidup dan hasil cinta kita. Kita sudah saling mencintai selama 3 tahun. Apakah menurutmu aku sanggup menggugurkannya? Hailey mulai menangis saat berbicara. Jordan menggertakkan giginya dengan marah dan berseru, ternyata si bajingan Caiden Husli ingin membunuh anakku yang belum lahir. Terlepas dari hubungan antara Jordan dan Hailey, bayi itu tetap tidak bersalah. Kakek Jordan juga telah memerintahkannya untuk menjaga bayi itu selama dia adalah anak kandungnya. Tidak seorang pun tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Jordan mengeluarkan beberapa lembar tisu dari kepala tempat tidur dan menyerahkannya kepada Hailey. Hailey Camden, jangan terlalu naif. Tidak semudah itu untuk mendapatkan aset keluarga bergengsi. Jangan berpikir bahwa kamu bisa mendapatkan apa yang kamu inginkan hanya karena kamu menggugurkan bayi itu. Jika Anda bisa dekat dengan seseorang seperti CEO Facebook, Anda mungkin masih memiliki kesempatan untuk menjadi miliarder. Namun keluarga terpandang memperlakukan wanita tidak lebih dari sekadar mesin pembuat bayi kecuali jika mereka berasal dari latar belakang yang sama berkuasanya. Jangan berpikir bahwa kamu bisa memiliki status tinggi di keluarga atau memegang peran penting di perusahaan hanya karena kamu hamil. Bahkan jika Anda melahirkan anak untuk mereka, mereka akan mengambil hak asuh penuh atas anak tersebut dan membesarkannya sejak mereka lahir. Bahkan saat mereka tumbuh dewasa, mereka tidak akan terlalu dekat dengan Anda. Jangan terus berpikir bahwa kamu bisa menukar kecantikanmu dengan kekayaan. Hailey melemparkan tisu ke Jordan. Berhentilah mencoba mengajariku. Dasar bajingan. Kau tidak tahu malu karena selingkuh dari istrimu yang sedang hamil. Keluar dari rumahku. Aku akan menceraikanmu sekarang, dan aku tidak ingin melihatmu lagi. Jordan mengucapkan kata-kata itu karena kesal, tetapi dia juga memberinya peringatan. Karena Hailey menolak mendengarkan dan masih terobsesi dengan gagasan bahwa Caiden akan benar-benar menikahinya dan memberinya aset senilai miliaran dolar. Jika saatnya tiba, Hailey tidak akan bisa menyalahkan siapapun karena ia sendiri yang menyebabkannya. Jordan berkata, tentu saja, aku berjanji pada kakek Lily bahwa aku tidak akan menceraikanmu kecuali kau yang memulainya. Aku tidak mengingkari janjiku hari ini. Kesalahan pernikahan ini akhirnya berakhir. Mereka mengeluarkan kartu identitas dan dokumen identitas mereka sebelum turun ke bawah. Jordan melaju cepat ke kantor panitera kota. Setelah masuk, Hailey masih menangis sedih. Hari ini tampaknya merupakan hari yang baik, dan banyak pasangan yang mengajukan perceraian di kantor panitera kota. Dia melihat keadaan Hailey yang menyedihkan, dengan air mata di matanya. Seorang wanita parubaya yang berusia sekitar 40 tahun menghampiri dan bertanya, mengapa Anda bercerai? Apakah suami Anda juga selingkuh? Hailey mengangguk sambil menyeka air matanya dengan selembar tisu. Pria parubaya itu menjadi marah dan berteriak dengan geram, seperti kata pepatah, tidak ada pria baik di dunia ini. Saya bernasib sama seperti Anda. Suami saya yang terkutuk itu berselingkuh, dan saya memergokinya. Anda telah melakukan hal yang benar. Anda seharusnya bercerai dalam situasi seperti ini. Mengapa kami para lelaki harus dimaafkan karena berselingkuh? Tapi aku benar-benar merasa kasihan padamu. Suamiku berselingkuh dengan seorang mahasiswa, dan aku bisa mengerti alasannya. Lagi pula, aku sudah tua, dan aku tidak bisa dibandingkan dengan gadis-gadis muda itu. Tapi kamu cantik sekali. Kenapa suamimu selingkuh?
Apakah dia buta? Hailey menatap Jordan dengan tajam dan berkata, semua pria itu sama saja. Mereka hanya ingin sesuatu yang baru. Hailey Camden, sudah cukup. Siapa di antara kita yang curang duluan? Jordan tidak tahan lagi. Awalnya ia ingin menyelesaikan proses perceraiannya secara diam-diam. Bagaimanapun, mereka telah menikah selama 3 tahun dan kini telah menjadi orang tua. Sekalipun mereka tidak bisa menjadi pasangan suami istri, mereka tetap bisa berteman. Hailey jelas-jelas telah mengakui kesalahannya terlebih dahulu, tetapi kini dia berpura-pura menjadi satu-satunya korban. Sekalipun Jordan dan Elle tidak berpura-pura, Elle tidak punya hak untuk menyerang Jordan. Hailey berseru, aku berani bersumpah bahwa aku tidak pernah mengkhianatimu setelah kita berbaikan. Kau pasti sengaja membalas dendam padaku atas apa yang terjadi sebelum kita berbaikan. Karena kau begitu terganggu olehnya, kau seharusnya tidak berbaikan denganku saat itu. Kau bahkan tidur dengan sepupuku. Sungguh tidak tahu malu. Hailey berbicara sangat keras, dan dia tampaknya berusaha membuat semua orang yang hadir mendengar tentang perbuatan jahat Jordan. Setelah mendengar perkataannya, wanita paruh baya itu dengan panik maju untuk membentak Jordan. Apa yang kau teriaki padanya? Itu kebebasannya untuk melakukan apapun yang dia inginkan sebelum menikah. Dia tidak mengkhianatimu setelah kau menikah. Kau benar-benar tidur dengan sepupunya. Dasar bajingan, kau seharusnya dikebiri. Ya, orang ini benar-benar sampah. Wanita paruh baya itu bukan satu-satunya. Wanita lain yang sedang bercerai juga datang dan berdiri di samping Hailey untuk menghiburnya. Jordan tidak ingin berdebat dengan mereka, dia juga tidak dapat mengalahkan mereka. Mereka boleh berkata apa saja. Kalau aku harus dicap bajingan agar bisa menjauh darimu selamanya, aku akan menerimanya. Jordan mengambil telepon genggamnya dan menghubungi kepala kantor panitera kota, David J. David J pernah menelepon Jordan, jadi dia menyimpan nomor Jordan. Halo, Tuan J, apakah Anda di kantor panitera kota? Saya dan istri saya akan bercerai, dan kami sudah sampai di kantor panitera kota. Dalam waktu kurang dari 1 menit, seorang pria paruh baya berambut pendek mengenakan kemeja bermotif bunga berjalan mendekat. Halo, Tuan Stelle, Nona Camden. Saya David J. David memperkenalkan dirinya dan meminta maaf kepada mereka. Saya benar-benar minta maaf atas apa yang terjadi sebelumnya. Saya sudah memecat karyawan yang memalsukan surat cerai. Saya minta maaf karena menunda perceraian. Namun, kupikir kalian sudah berbaikan karena kalian sudah lama tidak kembali. Jika memang begitu, aku turut berbahagia untukmu. Lagi pula, terkadang pasangan bercerai secara impulsif. Jangan salahkan aku karena menanyakan hal ini, tetapi apakah kamu sangat yakin bahwa kamu ingin bercerai?